Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami ada kesempatan untuk bersama-sama mendengar Tuhan berbicara. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk kami sama-sama mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang menjadi pedoman, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, kami siap melakukan yang terbaik, kami siap melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kesempatan ini, Pak Raffles dan semua pengurus, ketua umum dan sekretaris dan bendahara umum dari Kingdom Family Indonesia. Ada kesempatan untuk kita sama-sama bertemu melalui kecanggihan teknologi ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya bagi yang belum kenal, kalau Bapak Ibu yang sudah kenal, mungkin kemarin ada kebersamaan kita di IKN. Nama saya Pendeta Elno Sangen, asli orang Kalimantan Tengah, dari suku pedalaman di Kalimantan Tengah, suku Urdanum. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah mengirim kami kurang lebih 1 tahun 8 bulan yang lalu ada di IKN dari Kalimantan Tengah. Terkhususnya kami stay-nya di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, bolak-balik pelayanan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sudah menikah, 2 putra, puji Tuhan menikah dengan yang Tuhan percayakan, Tuhan kirim, Tuhan pilih, menikah dengan orang suku Tionghoa di Makassar. Saya kuliah di Makassar dan STTJ Makassar dan belum selesai juga kuliah di STTJ Jakarta untuk ambil S2-nya. Puji Tuhan untuk pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Bapak Ibu silakan membuka Alkitabnya dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Saya membaca untuk kita ayat 20, saya ulang lagi, Injil Yohanes 17 ayat 20, 21, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara untuk kita melalui kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus sendiri, Yohanes, sama-sama kita tahu. Yohanes adalah salah satu murid yang paling dekat, bahkan dikatakan di dalam tulisannya ini adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus Kristus. Rasul Yohanes, anak Zebedeus, dan Injil Yohanes itu adalah Injil yang ditulis terakhir dari ketiga Injil sebelumnya, yaitu yang kita sama-sama tahu adalah Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan Yohanes berbeda sendiri. Injil Sinoptik banyak kesamaan, berkaitan, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes sendiri berbeda. Dia banyak menceritakan historis dan teologis, terkhusus kehidupan karya Yesus, dan tidak banyak melakukan penulisan dalam perumpamaan-perumpamaan. Berkaitan dengan bacaan kita hari ini adalah kehidupan nyata yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu berdoa. Apa yang kita sekarang bersama-sama dalam media sosial ini, yaitu Zoom meeting ini,
kita berdoa bersama-sama. Adapun tema yang akan kita renungkan bersama-sama, bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Saya ambil dari Yohanes 17 ayat 21 sampai 20 sampai 21. Yesus sendiri berdoa. Dalam konteks yang kita baca tadi secara menyeluruh ayat 1 sampai terakhir itu Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Teladan Yesus berdoa tercatat dalam Injil-Injil yang ada dalam Alkitab kita masing-masing. Dia pagi-pagi buta naik mengasingkan diri untuk berdoa, dan tercatat di dalam Alkitab yang kita baca baru-baru bahwa Yesus berdoa setiap paginya, mengasingkan diri naik di atas bukit dan dia berdoa. Doa di dalam bacaan kita tadi, dia berdoa untuk murid-muridnya. Kita sama-sama tahu ada 12 muridnya, yang pada akhirnya adalah ada muridnya yang harus mengkhianati dia. Sama-sama kita tahu itu. Bahkan dia berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepada dia dalam bacaan kita tadi. Bahwa dia berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada dia. Keinginan Yesus, Tuhan Yesus, agar orang-orang yang percaya, kalau kita sama-sama tahu adalah gereja-gereja adalah kita sendiri. Tuhan Yesus berdoa supaya gereja-gereja dan umat Tuhan di dalamnya menjadi satu. Tidak memandang kepada merek, model, tata ibadah, liturgi, seperti Kristus. Contoh dalam bacaan kita, seperti Kristus dengan Bapa yang mengutus dia. Mereka adalah satu. Supaya apa? Supaya kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Supaya kita bisa bersaksi kepada dunia ini. Supaya kita menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi dari latar belakang ini, matchinglah bahwa pertumbuhan dalam kesatuan tubuh Kristus itu adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus itu ada. Dan kita akan melihat yang pertama, ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus itu, yang pertama kesatuan berdoa. Hari ini kita bersama-sama bersatu. Kita dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh ruang. Tetapi dalam ruangan ini, ruangan COM ini, kita berdoa. Apa yang Yesus berikan teladan, kita lakukan, yaitu berdoa. Yesus sudah memberikan teladan, dia berdoa. Kita berdoa, doa untuk bangsa, berdoa untuk dunia, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk organisasi. Dan kita lakukan itu. Dan Yesus sudah melakukannya itu dan pagi-pagi dilakukan. Bukan sekedar kita diikat oleh sebuah organisasi, tetapi cakupan yang lebih luas bahwa Yesus melakukan doa di pagi buta. Dan hari ini kita berdoa. Di dalam berdoa ada kesehatian. Ciri-ciri orang yang berdoa itu sehati. Ada sepakat, ada bersaksi, dan ada kasih dalam situ. Supaya kita bisa bersaksi, hasil dari kehidupan kita, kita berdoa. Kesehatian, kasih, tidak memandang. Itulah bukti bahwa kita, atau ciri bahwa kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah kesatuan bersaksi. Yesus dan murid-muridnya setiap harinya, kita perhatikan dari kitab Injil, mereka itu berpindah-pindah. Mereka itu ada di titik-titik tertentu. Kalau hari ini kita bilang mereka itu, zaman itu mungkin ada Google Map ya.
mungkin mereka cari di mana kumpulan orang. Tetapi saya yakin tidak ada Google Map waktu itu. Ya, hari ini kita dimudahin atau lebih gampang untuk ke titik-titik tertentu seperti kemarin eh, rombongan yang dari Jakarta. Kalau nggak ada Google Map mungkin agak repot ke IKN. Walaupun mungkin sempat tersesat dan mungkin sempat mutar-mutar, tapi akhirnya juga sampai. Dan hari ini kita dimudahkan dengan itu. Adalah ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Mereka bersatu dalam bersaksi, dalam memberitakan Injil. Bersatu untuk supaya dunia ini percaya. Dalam bacaan kita tadi, supaya dunia percaya, kita bersaksi. Kita ngomong, kita memperlihatkan, kita membuktikan diri kita kepada dunia ini. Kita menjadi saksi, bukan saja ngomong, tetapi kehidupan, hidup dan kehidupan kita itu akan menjadi model di tengah-tengah dunia ini. Itu saksi yang nyata. Saksi yang bersaksi yang kadang-kadang orang tidak tahu. Yang banyak orang bilang, saya mau menyampaikan Injil saja. Kehidupan saya enggak peduli itu. Yang penting saya bisa memberitakan Injil, ngomong tentang berita Injil. Tetapi menurut saya adalah ada hubungan yang erat bahwa tubuh kita, hidup kita, kenyataan hidup kita dengan apa yang kita ucapkan itu harus connect, harus balance. Itulah kesaksian. Bersaksi supaya apa? Banyak jiwa menjadi percaya. Apa yang kita sampaikan, kehidupan kita, supaya banyak jiwa menjadi percaya. Dan pemberitaan Injil kita tidak ditolak. Kesaksian sampai hari ini, saya sudah ada di kota Banjarmasin, di kota Makassar, di pedalaman Kalimantan Tengah. Sekarang ada di IKN. Belum ada cerita bahwa Pendeta Helno ditolak. Kenapa? Karena kita memperhatikan hal-hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh hamba Tuhan lain. Mulai masuk di IKN, pertama yang dicari adalah ketemu sepuh di sini. Kata orang Jawa itu sesepuhnya di sini. Ketemu ketua RT, ketemu kepala desa, ketemu dengan semua pemimpin gereja yang ada di sini. Kadang-kadang gereja yang duluan biasanya ada gereja baru, mereka kalau enggak mereka tahu, sepertinya mereka punya cara untuk menghalang-halangi. Kita ketemu, kita sampaikan. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan itu menjadi kesaksian. Dan puji Tuhan hari ini untuk semua gereja 14 sinode yang ada di IKN. Hari ini beberapa bulan yang lalu ada pemilihan untuk mengkoordinir seperti BAMAK, Badan BAMAK. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, di sini namanya Badan Koordinasi Umat Kristen. Saya diminta untuk menjadi dipilih untuk menjadi wakil ketua untuk umat-umat Kristen di IKN ini. Ini membuktikan bahwa kesaksian kita bukan saja kata-kata, tetapi orang melihat bahwa step by step, satu persatu langkah kita, atau sedikit demi sedikit langkah kita, itu dipertontonkan, diperlihatkan, dan itu menjadi berkat. Dan itu adalah kesaksian. Jadi bersatu dalam bersaksi, itu supaya dunia percaya, supaya orang percaya, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Menarik, ada jemaat yang ikut dan dibina di dalam pelayanan gereja Tuhan di IKN. Itu karena apa? Dia perhatikan, kalau saya lihat Pak Pendeta di titik-titik tertentu tuh ada ketemu selalu.
di kerumunan orang, dan itu menjadi nilai bagi dia bahwa pendeta ini luas, tidak eksklusif, dan akhirnya dia masuk dalam pelayanan kita. Ini penting sekali bahwa kesatuan bersaksi itu bukan sekedar kata, tetapi kehidupan nyata. Kalau kita mau bertumbuh, yang ketiga, bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus, yang ketiga adalah kesatuan kehidupan. Jadi yang terakhir saya sebut adalah kehidupan nyata. Kesatuan kehidupan artinya gini, kehidupan kita seutuhnya, apa yang Yesus memberikan teladan kepada kita, bahwa kehidupannya adalah show, ditampilkan seutuhnya setiap harinya. Dan murid-muridnya melihat itu. Orang-orang melihat itu. Waktu dia di desa-desa, waktu dia keluar masuk kota, waktu dia masuk di kota, dia memperlihatkan kehidupan seutuhnya. Kita bersatu untuk kehidupan yang seutuhnya. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada hal-hal yang kita sembunyikan seutuhnya. Nah, kesatuan ini adalah kesatuan merupakan persekutuan ilahi, kehidupan yang nyata, apa adanya, kehidupan yang tulus ikhlas. Nah, itu yang secara otomatis dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Pertama adalah keluarga kita, yang kedua adalah rekan-rekan kita sesama hamba Tuhan. Yang ketiga adalah jemaat Tuhan, lingkup yang lebih besar. Yang keempat adalah seluruh masyarakat yang kenal maupun yang tidak kenal dengan kita. Kehidupan nyata ini adalah supaya kehidupan kita ini seperti Paulus bilang, seperti surat Kristus yang terbuka bagi siapapun. Nah, tidak pernah kita memandang uh, suku, agama, latar belakang. Itulah kehidupan nyata kita. Jadi kesatuan kita itu ada di situ. Saya pernah uh, hadir dalam upacara pemakaman di sini, dan ada aja orang yang tidak seagama dengan kita yang buat moto kehadiran saya, dan saya ikut pikul itu peti mayat, dia foto, dia kirim ke saya. Mana kita tahu, ternyata Pak Pendeta luar biasa ya. Saya ikut pikul itu karena saya lihat kurang orangnya, saya langsung datang dengan sigap untuk ikut menggotong mayat dan untuk dimakamkan. Nah, tidak kita memandang agama, memandang suku dan latar belakang. Ada orang yang penting suku saya saja, agama saya saja, atau orang yang selevel dengan saya saja. Nah, kita harus bersatu dengan kehidupan yang real di tengah-tengah masyarakat. Supaya apa? Supaya orang melihat pertumbuhan dalam kesatuan tubuh Kristus itu nyata. Jadi akhirnya kita dengan gampang segala sesuatunya dipermudah. Kenapa? Karena memang hidup kita penuh dengan kasih agape, penuh dengan ketulusan, keikhlasan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang harus kita menjadi ciri khas hidup kita, atau menjadi kehidupan yang melekat di tengah-tengah masyarakat. Bertumbuh dalam kasih Kristus. Yang pertama, kesatuan berdoa. Yang kedua, kesatuan bersaksi. Yang ketiga, kesatuan dalam kehidupan nyata. Kesimpulan untuk kita, peliharalah kasih, utamakanlah kasih. Untuk apa? Untuk Injil Tuhan diberitakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Pak Raples, silakan Pak. Ya boleh ditutup dalam doa dulu, Pak.
Ya, kita berdoa. Saya minta Pak Ibu Tahuruk bawa kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Engkau sudah sampaikan melalui Bapak Pendeta Helno, bahwa kami harus bersatu dalam tubuh Kristus yang terus mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah kami menyatakan kasih-Mu dalam sikap, perkataan, perbuatan, dan pemikiran kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Engkau semakin besar dan kami semakin kecil, Tuhan, dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk kasih kemurahan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, seperti biasa kalau hari Sabtu kita firman Tuhan dan diskusi sekitar firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita dan mengangkat bagaimana doa Tuhan Yesus untuk supaya murid-muridnya bersatu, ya sama dengan semalam kita juga diskusi di sekitar firman Tuhan itu, ya. Yesus berdoa supaya kita bersatu dan karena seperti dia dan Bapa juga satu. Dan dia bukan cuma berdoa untuk murid-muridnya yang dia muridkan, rasul-rasul, bahkan orang-orang yang percaya atas pemberitaan murid-muridnya, artinya kita. Dia ingin juga kita bersatu. 3 tekanan tentang kesatuan hari ini, kesatuan dalam berdoa, kesatuan dalam bersaksi, dan kesatuan dalam kehidupan yang nyata. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu yang ingin sharing dari firman Tuhan ini sebelum yang lainnya. Silakan. Salam Ada Pak kenal. Alvin. Silakan Pak Lukas. Ya, salam katanya Pak Helno ya. Ya, Ya, Pak Hem. salam Pak. Ya, oke. Tadi saya lihat renungan Bapak itu juga sangat kontekstualisasi. Bapak bahkan bisa ngangkat jenazah itu bagus banget, Pak. Jadi satu tindakan yang dapat dilihat oleh masyarakat. Betul aja. Ya memang tidak semua komunitas Islam itu cocok dengan cara gitu. Kadang-kadang enggak boleh kalau bukan Kristen misalkan. Wah, kalau bukan Islam nggak boleh. Tapi di sana memungkinkan bagus banget. Jadi setiap kontekstual di daerah itu beda-beda. Tapi saya apresiasi banget kepada Pak Elno karena apa? Bisa menyatu dengan masyarakat, bisa menyatu dengan rekan-rekan yang berbeda denominasi. Itu bagus. Jadi kita bisa kuat. Kita nggak saling menyalahkan, doktrinnya beda, sesat, macam-macam itu harusnya sudah dihindari ya. Ya memang boleh saja didiskusikan, tetapi tidak boleh harus saya kadang-kadang aja kalau mikir gereja-gereja itu lucu juga ya. Lucunya maksudnya begini, dari konteks kadang-kadang egosentris itu masih ada. Saya ngomong itu karena saya bukan dari Kristen ya. Ternyata 11-12 dengan kami dulu. Artinya, tapi Pak Elno bagus. Jadi menurut saya kontekstual banget. Jadi dimanapun Bapak berada itu bisa nyambung. Itu yang saya lihat. Makasih Pak. Oh, nggak dibuka videonya Pak Lukas. Masih di kamar tidur. Iya. Makasih. Iya. Terima kasih Pak Pendeta Helno Sangan yang sudah berkenan hadir pagi hari ini di ibadah pagi Men and Women Kingdom Family Indonesia. Kami sangat bahagia, sukacita Bapak bisa bergabung. Dan tadi ada 3 poin yang Bapak sampaikan kepada kita dalam bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus. Memang inilah yang sedang kita gumuli, ya bagaimana mengartikulasi
apa itu di dalam bertumbuh dalam kesatuan tubuh Kristus yang kita balut di dalam rumah pemulihan dalam kesatuan tubuh Kristus untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita percaya bahwa hadiran Bapak di IKN meskipun 1 tahun 8 bulan, tapi Bapak sudah berbaur, sudah bersatu tanpa memandang bulu suku, ras, dan agama, sehingga keberadaan Bapak adalah menjadi cerminan pengikut Yesus Kristus, ya. Jadi kita percaya pertumbuhan iman, percaya orang di sana yang berlatar belakang berbeda-beda agama akan sangat meyakini bahwa ternyata pengikut Yesus Kristus itu adalah memberikan perlakuan kasih yang lebih utama. Ya, Pak, itu tadi Bapak simpulkan. Untuk apa? Agar Injil Kristus dapat disaksikan oleh semua orang. Jadi memang kita masih berkurang di dalam kesaksian ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan hidup kita lah yang menjadi kesaksian nyata di dalam kehidupan sehari-hari melalui keluarga, melalui pelayanan kita. Dan kami juga sudah menyaksikan bagaimana Bapak di sana dalam waktu yang dekat, Bapak sudah dipercaya oleh pemerintah, Bapak sudah dipercayakan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana, karena Bapak ternyata begitu datang menginjakkan bumi di IKN, itu Bapak lebih utama mencari kepala desa, RT RW, ya, para hamba-hamba Tuhan, dan di sana Bapak berkontribusi, ya, dan menunjukkan kesaksian nyata melalui keluarga Bapak yang kami juga melihat sungguh begitu baik, gitu ya Pak ya. Jadi terima kasih, biarlah kehadiran Bapak di IKN akan menjadi pemimpin juga nanti di dalam 14 sinode di sana, dan Bapak nanti bisa merambat sampai kemana-mana agar Bamak juga bisa tahu bahwa pengikut Yesus itu tidak eksklusif, tetapi berbaur seperti bagaimana Tuhan Yesus 40 hari mengajar murid-muridnya di dunia, dan keteladanan Tuhan Yesus yang setiap pagi berdoa, ya, menyendiri pergi ke bukit-bukit untuk berdoa, seperti doa dia adalah bagaimana dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Demikian juga gereja, demikian juga keluarga, demikianlah hamba-hamba Tuhan, demikianlah jemaat. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Dan saya yakin sampai saat ini Roh Kudusnya bekerja bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk bisa meneruskan, memperlebar sayap pelayanan kita, agar kesaksian-kesaksian nyata dalam contoh kehidupan kita dapat dilihat oleh semua orang. Dan itulah yang dimaksud dengan kesehatian, kesepakatan, dan kesaksian kehidupan kita. Itulah yang dimaksud dengan di dalam kesatuan tubuh Kristus ada kesehatian, ada kesepakatan, ada kesaksian nyata. Itu yang saya tangkap dari Bapak Pendeta Helno. Banyak terima kasih Pak. Kita belajar untuk semua, karena semalam pun kami sedang menggumuli kehidupan kisah nyata saat akhir-akhir ini adalah manusia-manusia NPD yang mungkin terkena adiktif seperti narkoba, tapi yang justru lebih banyak saat ini adalah justru NPD yang dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh media sosial, sehingga hal ini pun banyak dialami oleh para hamba Tuhan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat. Itu dari saya Pak, saya percaya kuasa Tuhan bekerja nyata buat kita semua, para hamba Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih, dan diutus, sehingga kita mampu menjadi seperti yang Bapa mau dan seperti yang Yesus mau, ya,
memperlakukan semua orang penuh kasih dan mengutamakan kasih agar Injil Kristus diketahui oleh semua manusia di dunia ini. Itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta Helno Sangan. Biarlah Bapak di sana menjadi berkat dan masih banyak hal yang kita rindukan, seperti harapan kami kemarin Bapak boleh menjadi ketua di Kingdom Family Indonesia di IKN ya Pak ya, dan bisa nanti Bapak menjadi kepanjangan dalam kerjasama dan banyak hal yang sudah dibicarakan di IKN kemarin bersama Bapak gereja di gereja Bapak. Terima kasih, salam hormat buat Ibu dan keluarga. Ya, terima kasih Bu. Pak Alfit, dimanakah Pak Alfit? Haleluya. Silakan Pak Calvin. Iya. Saya welcome dulu kepada Bapak Pendeta Helno Sangan. Jadi Bapak sekarang yang mengupas. Buka video dong Pak. Sebentar, Bu. Sebentar lah itu. Ya, sebentar ya. Ya, harapan yang sama, ucapan yang sama untuk Bapak Pendeta. Selamat datang bersama dengan ya Bapak Pendeta Helno ya. Ya, saya berharap satu waktu saya juga ke sana. Karena dulu, berapa tahun lalu sebelum IKN itu, saya pergi kasih kuliah di sana, di Samarinda, di Balikpapan, dan nah sekarang tentunya sudah beda sendiri. Saya lihat kemarin rombongan tuh, waduh, foto jalan di tengah kota itu kayak seperti di Yerusalem baru itu kan. Ya, waduh, itu satu kehormatan luar biasa. Hanya sayang saya nggak bisa ikut ke sana. Tapi satu saat bisa ke sana. Bapak sudah di sana, apalagi di harapan kita sangat kuat karena Bapak diberikan kepercayaan oleh pemerintah ya. Dan juga sudah juga Bapak mau jadi ketua KFI di sana. Nah, jadi cocok dengan khotbah hari ini. Ya, 3 poin yang Bapak sampaikan. Dan memang kalau kita lihat dari Yohanes pasal 17 itu, tadi Yohanes 17 ya. Iya. Nah, itu saya melihat di situ 3 poin. 3 poin doa Tuhan Yesus adalah, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat ke-5 itu, dia berdoa khusus untuk dirinya. Dia meminta supaya Bapa memuliakan dia. Karena akan memulai memasuki karya keselamatan dia, mulai masuk penderitaannya dan sebagainya, bekerja. Karena dia bilang semua harus sesuai. Nah, yang kedua dari ayat 6 sampai ayat 19 itu dia berdoa khusus untuk para muridnya. Supaya dilindungi dan sebagainya. Mereka dilindungi dari kejahatan, dari apa, karena mereka sebentar lagi akan terpencar melayani di berbagai tempat, berbagai daerah, negara dan sebagainya, mulai dari Yerusalem, apa namanya, Samaria, Judea, dan akhirnya sebar ke seluruh dunia. Tapi yang menarik itu yang cocok dengan khotbah Bapak tadi juga adalah ayat 20 sampai 26 itu Yesus berdoa untuk gereja. Yesus berdoa untuk gereja atau semua orang percaya. Ya, untuk melindungi di masa depan agar hidup dalam kesatuan yang utuh, sama seperti Bapa dan Anak, sama seperti Dia dan Bapa. Nah, itulah kerinduan Tuhan Yesus supaya kesatuan dan persatuan itu direalisasikan ya di dalam gereja. Tentunya sekarang kita gereja tuh berbagi gereja ya, seperti Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamulah yang carang-caranya. Nah, itu disebut the body of Christ, artinya, atau tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu kan
kita biar dari berbagai gereja, saya dari gereja Protestan, ibu ketua dari Protestan, ya, ibu Protestan, dan juga bapak dari GPD ya, King me. Kemeng. GKI. Nah, Sama Injil. ya, GKII ya, uh, Ya, betul. yang selama saya mengajar di sana, saya khotbah pelayanan di GKI. Jadi, tapi kita semua dipersatukan. Tadi Bapak sudah bilang, bukan masalah liturgi, apa macam, tapi semua dipersatukan. Ya, liturgi kita berbeda, itu hanya teknik saja. Beda dalam hal beribadah, ya ada slow rock, ada yang setengah ini, dan ada yang cingkrak, dan sebagainya. Itu nggak masalah. Tapi situ kita dipersatukan. Kita juga datang dipersatukan dari berbagai latar belakang suku berbeda. Bapak dari Dayak ya Pak ya? Ya, Dayak, Batak, Sangir, Betul. Timur, Manado, dan sebagainya. Nah, ini yang untuk mempersatukan itu agak sulit, ya kan? Nah, sehingga bisa 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 saja beda pendapat. Ya, ini nanti sebentar saya sesudah itu akan ada acara ini lagi Bu Anita, apa namanya, alumni juga. Nah, tapi saya mau sampaikan hal yang tadi malam saya sudah ada komunikasi dengan beberapa teman yang berjalan bersama dengan Bapak Ibu di tim ini. Jadi itu dia, kita itu. Nah, di sini tinggal pemahaman pengertian kita bagaimana. Ya, saya kemarin bilang sama beberapa orang, jangan kayak anak kecil lah. Ya, ini kayak anak kecil kan sifatnya ketawa ketiwi bermain, sebentar berantem. Ini lagi, nggak boleh begitu. Nah, apalagi di Kingdom Family ini non profit, ya, jadi tidak mengikat kita dengan apa namanya, apa gitu loh. Ya, nah, hanya di sini bagaimana kita dipersatukan untuk begini, saling memperkaya, ya, dengan masalah-masalah spiritual, memberikan semangat dan sebagainya. Itu aja sebenarnya. Ini bukan sebuah perusahaan atau lembaga apa yang belum ke sana. Nah, karena itu pengertian itu. Jadi khotbah hari ini sangat-sangat tepat. Ya, khususnya di bagian terakhir. Jadi Yesus sendiri berdoa. Ya, sampai hari ini menurut konsep saya kira Yesus berdoa untuk kita sampai hari ini supaya kita bersatu. Ya, sampai Bapak tadi bilang ngangkat mayat itu. Saya orang paling takut, bukan paling takut, paling tidak suka lihat itu apa namanya, eh mayat di ambulans itu. Tapi teman saya pendeta meninggal, saya yang bawa dia di ambulans itu sendiri karena keluarganya ini. Jadi Bapak pendeta yang mungkin pasti Pak Raffles kenal itu, Bapak Yohanes Undap yang sudah Oh meninggal. iya, ya. Beliau kan di gereja kita kan Pak. Jadi kami berjemaat bersama. Nah, karena dia mengikuti apa waktu itu nggak terpilih, jadi mungkin ada serangan jantung atau apa. Ah, jadi semayamkan meninggal di rumah sakit Jatinegara, ini apa namanya, Primer Jatinegara. Pak, keluarga saya juga enggak pernah gitu. Mitra Tapi keluarga. ya, ini keluarga. Pak, keluarga saya itu meninggal juga saya nggak begitu itu. Tapi Bapak teman ini meninggal, bawa ke Bintaro, mau ke Jakarta. Saya yang sendiri di dalam. sampai saya ngomong bercanda. Saya bilang, Pak Yohanes, nggak usah bergerak ya. Kalau bergerak saya keluar. Nah, itu dalam pengalaman hidup saya. Ini orang Kupang, saya orang Kupang Pak. Orang NTT, ngangkat mayat orang Manado. Nah itu kan, jadi Bapak tadi luar biasa. Nah di sini bagaimana konsep kita bersatu gitu loh, ya, bersatu bukan untuk apa-apa, bersatu dalam Tuhan. Tuhan mau begitu kok. Tuhan mau supaya gereja itu jangan berantem. Ya, Tuhan mau supaya dalam komunitas kita seperti ini, ya, sebuah kekayaan gitu loh. Karena dengan latar belakang suku yang berbeda, budaya yang berbeda, kita itu sebuah kekayaan. Nah, itu luar biasa. Jadi firman Tuhan hari ini luar biasa, Pak. Tuhan memberkati Bapak ya. Ya, ya, Amin. mari kita belajar seperti murid-murid, ya.
belajar dari Thomas. Thomas ini waktu Yesus mati dia melarikan diri dari komunitasnya. Ya, misalnya ini kita berapa orang? 12 orang. Satu melarikan diri, tinggal 11. Nggak terlalu penting juga sih bagi saya. Tapi yang penting di sini bagaimana pengertian kita, pemahaman kita, ya, untuk kebersamaan. Bagaimana kita merawat kesatuan dan kebersamaan ini, ya kan, dari tingkat yang berbeda. Dan sekali lagi terima kasih Pak. Saya di KFI dipercayakan sebagai ketua spiritualitas yang membuat tema-tema kita dari Senin sampai Jumat. Sabtu itu boleh pakai tema itu, tapi Sabtu itu seperti hari ini itu bisa bebas. Jadi ya berharap kebersamaan kita ke depan terawat, kita merajut kebersamaan ini dengan baik. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Helno sampai kita jumpa satu saat ya secara fisik ya. Terima kasih Amin. untuk Ibu. Ya, Tuhan Siap, berkati. Pak. Saya kembalikan Siap, ke Pak. Ibu Barita. Siap, siap. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Bu Ketua, nanti Ya, Pak. jam 6:04 saya keluar karena ada Zoom di alumni Oh, baik, STT. baik. Oke. Baik, Nah, Pak. Nanti saya telepon Bapak ya. ya. Nanti Ya. saya mengklarifikasi beberapa hal yang sudah tadi malam kami. Ya, baik. Nanti saya akan telepon Bapak. Ya, Pak ya. Ya. Terima Ya. kasih Pak Pendeta Calvin. Ya. Tuhan memberkati. Iya, Bapak Ibu. Istilah saya itu hamba Tuhan itu harus gaul, ya. Harus gaul dan eksklusif. Saya pernah pelayanan di satu perumahan di Tangerang situ. Saya tanya gereja ke satpam, nggak tahu siapa. Sampai begitunya ya. Nah, padahal itu gereja rupanya sudah dekat sama saya, di samping saya gitu. Nah, ini gambaran bahwa hamba Tuhannya nggak gaul gitu. Kalau bisa hamba Tuhan tuh dari ujung ke ujung dikenal gitu ya. Ya. Itu harus, dan dia hadir di mana-mana dan menjadi berkat. Tentang doa, Bapak Ibu, tentang doa. Doa itu kenapa di zaman Yesus berdoa. Begitu getolnya Yesus berdoa. Ya. Murid-murid belum jadi pendoa waktu itu. Tapi dalam Kisah Para Rasul itu 31 kali disebut kata berdoa. Artinya murid-murid sungguh mengalami kuasa doa itu dengan mujizat-mujizat yang mereka alami dari doa itu. Ini dalam segi misi disebut bahwa doa itu melekat pada misi. Kenapa Yesus berdoa pada zamannya? Karena dia sedang melakukan misinya. Kenapa para rasul begitu getolnya berdoa sejak dari Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka sehati dengan Maria, saudara-saudara Yesus berdoa, sehingga kalau terjadi peristiwa Pentakosta, gereja mula-mula berdiri, itu semua karena mereka sudah rendam dalam doa. 10 hari mereka berdoa sebelum hari Pentakosta datang. Ya. Nah, saya mau katakan sekarang ini adalah waktunya kita berdoa karena kita yang sedang bermisi. Ya. Ini bukan jadi zamannya para rasul lagi berdoa, mereka sudah selesai. Yesus juga sudah selesai. Tapi kita harus didorong berdoa karena kita yang sedang bermisi. Kita punya kepentingan untuk kuasa Tuhan dalam doa itu. Jadi penting sekali itu ya, Yesus punya praktek doa yang luar biasa. Jadi istilahnya murid-muridnya sudah tahu tuh kalau kemana Yesus nggak ada nih satu hari, dia udah tahu carinya kemana, ke taman. Itu tempatnya favoritnya Yesus. Ya. Nah, kita juga harus begitu. Ini kenapa kita harus berdoa? Karena ini zamannya kita dan Roh Kudus ya untuk menjadi saksi. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Halo Pak Pendeta Raffles. Silakan Pak Yusuf. Jadi terima kasih. Jadi saya lihat di sini dunia tidak mengenal Bapa. Juga Tuhan Yesus. Makanya ada 12 kali kata
ayatnya seperti begini. Supaya mereka semua menjadi satu. Tunggu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu satu. Yang kedua, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi model kesatuan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak pernah berpisah sampai selama-lamanya. Sampai kekekalan keabadian. Lalu dikatakan supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi baik di 4 kitab, para nabi dan mazmur itu harus sesuai ke situ doa-doanya gitu. Tidak bisa lari dari situ. Lalu yang berikut, supaya penuhlah sukacita di dalam diri mereka. Lalu supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi ada musuh yaitu kuasa kegelapan. Lalu yang berikut supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran, khususnya ayat 17 itu, ya, kebenaran mengalahkan semua yang tidak benar dalam dunia ini. Yang berikut supaya mereka semua menjadi satu. Mungkin 3 kali ditekankan kata menjadi satu. Lalu supaya dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Jadi dunia bingung, ya, Kristus itu utusan, Kristus itu nabi, biasa begitu. Lalu supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Itu ayat 22. Jadi kesatuan yang kekal itu model contoh itu. Lalu supaya mereka sempurna. Jadi menjadi satu agar dunia tahu. Lalu supaya dimanapun aku berada, mereka berada. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di mana pemberitaan Injil, di mana itu dia ada. Lalu supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Jadi harus ada kasih yang terakhir itu. Sehingga kita seperti murid-murid pertama mengenal, menuruti, tahu, menerima, percaya. Kenapa? Jadi bagian milik Bapa dan milik Tuhan Yesus itu ayat 10. Lalu ada di dalam dunia. Jadi tidak lepas dari dunia ini. Berikut menjadi satu, sukacita ada di dalam kamu. Jadi mereka, dan memang Yohanes 15 ayat 16, sukacitaku ada di dalam kamu, supaya sukacitamu menjadi penuh, karena memberitakan kebenaran. Lalu perlu kekudusan itu, ayat 17 itu, lalu dikuduskan dalam kebenaran. Jadi sudah diperlengkapi dulu, baru pergi. Nah, maka kita semua atau gereja, itu hasil penginjilan para murid itu, para rasul. Ayat 20. Itu kenapa? Hasil pemberitaan mereka. Jadi apa yang Tuhan Yesus berdoa itu sampai sekarang sudah sampai ke seluruh dunia termasuk di Indonesia ini. Jadi hasil penginjilan, pemberitaan itu. Jadi harus bersuara seperti pendeta tadi kasih tahu. Setelah bersuara, berbuat. Ada orang pandai bersuara tapi nggak berbuat. Gitu. Ada juga orang nggak pandai tapi berbuat. Jadi berbagai macam cara. Jadi saya lihat di sini bahwa kita semua hasil dari doa Tuhan Yesus, juga hasil dari pemberitaan murid-muridnya, sehingga murid-murid memberitakan Injil, ada yang ke Eropa, segala macam. Nah, orang Eropa datang ke Indonesia, baru memberitakan Injil. Jadi saya pikir di sini, pertama ya, dunia belum mengenal Bapa, hanya Tuhan Yesus yang mengenal. Maka Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa itu kepada murid-murid, murid-murid juga memperkenalkan Bapa dan Kristus melalui pemberitaan Injil. Ya, dari saya seperti itu, Pendeta Raffles. Terima kasih. Iya, baik. Semalam juga saya bilang itu di materinya Pak Marudut, bahwa pola model kesatuan itu sudah ada di surga dari sejak Taman Eden. Ya, Yesus
Bayangkan Allah kita, Tuhan kita mau ciptakan manusia aja dia berembuk. Marilah kita, ya. Jadi kesatuan itu sudah ada di sorga sana. Kesatuan Allah Tritunggal itu harus menjadi kesatuan gerejanya. Dan Yesus bilang, iya kalian harus bersatu seperti aku dan Bapa satu. Sudah ada modelnya, sudah ada contohnya, sudah ada polanya yang harus kita contoh. Ya. Jadi Yesus tidak pernah merasa dia paling rendah atau dia tidak mau disalib karena dia sama dengan Bapa, dia sama dengan Roh Kudus. Nah, maksud saya ini, ya perselisihan-perselisihan yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita ini karena kita tidak menyadari eh, keberadaan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena pola itu sudah ada di pola model atau pola itu sudah terjadi di surga sana, kesatuan Allah Tritunggal itu. Dan biarlah kita juga demikian, ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang lain yang mau sharing, silakan. Ibu Tina, Pak Beni, Pak Krisman, Pak Bonaparte, silakan. Iya, jadi makasih Pak Herno buat renungannya di pagi hari ini sangat menginspirasi. Sekaligus mereminding kita memang di dalam bergereja, hal yang utama itu memang jangan melihat gereja lain itu dari sisi yang tidak pas dengan kita gitu. Saya sangat bersyukur itu di dalam gereja Katolik. Itu doa-doa untuk seluruh gereja, untuk seluruh pemimpin gereja, untuk seluruh orang yang berkehendak baik. Itu tiap minggu didoakan. Jadi saya pernah juga masuk dan sering saya bukan di gereja Katolik aja, saya gereja di mana saja pas saya keluar kota pasti masuk di mana saja yang dekat. Ada gereja yang sibuk ngomongin tentang Katolik. Ada gereja yang sibuk diskusin tentang karismatik. Ada juga gereja pas di karismatik sibuk bila cerita khotbahnya itu diskusiin katanya gereja-gereja tua gitu ya. Nah, saya kadang melihat bagaimana kita bisa sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kalau di mimbar saja hamba Tuhan atau yang orang yang dituakan itu sibuk membahas gereja-gereja lain yang tidak sealiran dengan dia gitu. Dan dari sisi psikologis pada saat kita pulang itu nggak bakal ada ininya ya yang mempengaruhi di otak kita untuk lebih merasa akhirnya emosi kita lebih stabil, lebih nikmat hidupnya gitu. Itu akan merangsang otak itu jadi kemarahan gitu. Jadi yang diharapkan datang ke gereja ternyata bukan jadi kita merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Sering kita bilang kesatuan tubuh Kristus. Tetapi kita sendiri melihat orang buat tanda salib, itu saya sering mengalami ini ya. Saya sering diomongin, sering Katolik itu, apalagi di lingkungan Batak yang memang sedikit Katolik, sering apa ya, saya yang mau dipindah ke gerejanya gitu ya. Disinilah kita sebenarnya nggak memahami esensi dari firman Tuhan itu sendiri yang menjadi core belief-nya kita itu sebenarnya udah sangat pas itu Kingdom Family Indonesia. Kesatuan tubuh Kristus ini sebenarnya yang menjadi belief core dari kita semua yang kita tadi sambung yang ke Pak Raffles juga dan sudah diadres sama Pak Pendeta
yang khotbah. Ini akhirnya kalau ini bisa kita jabarkan, ini luar biasa gitu. Jadi fokusnya mulai dari khotbah, jangan pernah lagi menyinggung gitu. Ini yang kalau saya ya, jangan pernah masuk. Karena apa? Kalau sudah ya mau apapun ada, kalau kita yang karena saya ngambil Master Biblical Studies, jadi sejarah gereja itu memang sangat didalami. Ada perpisahan dan bilang perpecahan aja saya udah nggak mau lagi gitu. Kata-kata perpecahan harus kita hindarkan. Ada perpisahan gereja. Ya sebagaimana Kingdom Family Indonesia ada perpisahan dan kita berdoa supaya menjadi, karena dengan perpisahan juga semakin bertumbuh. Mungkin kalau nggak ada perpisahan gereja, gereja yang mulai dari skisma kemudian yang di tahun 1050-an dan di 1513-an gitu, atau kemudian di tahun 1900 dengan bertumbuhnya gereja-gereja karismatik. Dan sampai sekarang di tahun 2000-an juga ada gereja-gereja yang akhirnya memisahkan diri gitu. Mungkin nggak bisa kita sampai di 3 miliar ya. Jumlahnya 2,9 sekarang. Bisa aja masih tetap sejumlah Katolik 1,5 M itu gitu. Ditambah 400 yang ortodoks, artinya cuma ada nggak nyampe 2 miliar. Tapi dengan perpisahan gereja, nah ini kita harus lihat justru untuk menumbuh kembangkan jumlah orang percaya. Jadi akan sangat lucu kalau kita sendiri atau pada saat di mimbar itu masih mendiskusikan tata ibadahkah, hal-hal lainkah gitu. Dan dampaknya yang datang itu juga Bapak Ibu belum tentu senang. Saya juga pernah dengan teman saya di Semarang itu sibuklah lagi di hari Jumat itu kafir. Saya bilang ke teman saya, itu Mas, kenapa ya, dengar enggak gitu? Karena kan pakai pengeras suara, jadi semua itu sekompleks itu mendengar. Dia datang ke saya, langsung bilang, iya itulah Mbak Tin yang enggak benar gitu. Saya aja enggak sejahtera dengarnya. Enggak nyaman saya dengarnya. Kalau kayak gitu terus, orang akan meninggalkan iman yang seperti itu. Gitu. Artinya apa? Mereka pun menyadari kalau ada yang terlalu menyerang ya, atau yang menyerang gitu. Mereka juga nggak suka. Nah sama dengan kita Pak, saya alami itu pada saat pas saya di gereja, satu gereja, kemudian fokus gitu. Karena yang di gereja itu belum tentu loh Pak, yang memang dia denominasi itu. Pas datang beribadah, akhirnya udah nggak ada rasa kasihnya gitu untuk gereja seperti itu. Nah inilah yang kita pada pagi hari ini diingatkan kembali, dan memang kalau Kingdom Family Indonesia sih nggak ada yang rasis ya. Nah, tapi tugas kita juga untuk menyampaikan supaya nggak ada lagi seperti ini di anak-anak kita tentunya, supaya menjadi pribadi-pribadi yang fokus kepada ajaran Kristus, fokus kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi tidak menghabiskan waktunya, energinya dengan dosa-dosa dan juga yang membangun emosi-emosi negatif jadinya di dalam kehidupannya. Itu yang saya sampaikan Pak. Makasih Bapak dan Ibu. Ya betul ya, membangun negatif dalam kehidupan jemaat itu kadang hamba Tuhan nih. Saya mau bilang sama hamba Tuhan, hati-hati kalau ngajak jemaat. Jangan ditambah-tambah. Bilang saja kita menganut baptisan ini. Gereja lain menganut baptisan ini, tapi gereja kita, sinode kita menganut baptisan ini. Tidak usah ditambah-tambah. Ya, baptisan yang lain itu sesat segala macam, tidak usah ditambah-tambah.
itu kita sedang membangun kebencian atau penghakiman kepada jemaat. Akhirnya jemaat punya pemahaman yang seperti yang kita ajarkan. Itu enggak usah. Ya, bilang saja gereja kita, sinode kita menganut baptisan ini, menganut ya, ajaran ini. Ya, enggak usah ditambah-tambah gereja yang lain sesat, gereja ini sesat. Enggak usah. Ya, itu saya pikir peran hamba Tuhan di sini sangat penting karena enggak bisa dihindari. Kita memang berbeda, semuanya berbeda. Ya, dan untuk kesatuan memang tidak harus seragam, ya, tidak harus seragam, tapi bisa bersatu. Mungkin itu yang perlu saya ingatkan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau menyambung Pak Raffles barusan, kalau bahasanya Bapak Pendeta Gomar Bultom ketika dia jadi ketua PGI, justru perbedaan itu memperkaya kita, bukan menjadi pemicu untuk perpecahan, tetapi masing-masing perbedaan itu memperkaya kita. Demikian. Ya, ya, silakan Memang Bapak Ibu. Pak Raffles dan ya teman lain-lain, memang kita nggak punya hak untuk menilai dan menjudge siapapun. Kata saya selalu bilang, apapun gerejanya, yaitu hasil kami pada saat kongres gereja-gereja di dunia. Gereja-gereja itu maksudnya semua gereja. Entah itu aliran Lutheran, Katolik, Ortodok, Karismatik, Anglikan. Ini semua udah datang dan kita mengikuti semua cara-cara mereka bergereja. Tetapi apa yang jadi sama? Kesatuan tubuh Kristusnya. Itu. Jadi itu yang harus kita publikasikan, itu yang harus kita bicarakan. Maka setiap khotbah tidak perlu menyampaikan mengkritisi gereja, mengkritisi hamba Tuhan. Tidak perlu, karena yang berhak menilai itu hanya Tuhan. Tapi apa yang harus kita sampaikan? Injil Kristus, Injil keselamatan. Karena cara kita menyampaikan Injil tidak harus mengkritisi gereja maupun hamba-hamba Tuhan. Karena kebenaran-kebenaran itu bukan kita yang menilai, tapi ada Tuhan Yesus yang menilai semua pekerjaan kita. Karena semakin kita menilai, maka kita semakin terdiskreditkan seperti itu. Jadi sama tadi seperti firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Henon, Pak Helno ya, dari IKN, ya memang harus kita sosialisasikan bagaimana Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 itu, dan harus kita sosialisasikan bahwa kesehatian, kesepakatan itu yang diutamakan adalah kasih. Jadi kita sadar bahwa kita semua umat ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Allah, apapun latar belakangnya. Nggak perlu kita menjudge dia dan nggak perlu kita terlalu asing di mata orang. Nah, orang yang beginilah, makanya tadi kata Pak Raffles juga, bagi hamba Tuhan itu memang harus banyak teman, ya. Saya mengapa banyak komunitas? Karena saya juga ingin jadi berkat di dalamnya. Minimal mempengaruhi pola pikir mereka. Saya ada di dalam Perempuan Nusantara dan isinya pengikut Yesus hanya mungkin 3-4 orang kami. Selebihnya orang semua berkerudung. Pertanyaannya, apakah saya kerdil melihat penampilan mereka? Oh, tidak, saudaraku. Saya tetap kami tetap berdoa, kami tetap kalau makan berdoa, kami tetap menyampaikan cinta kasih, walaupun kami sungguh sangat berbeda. Tapi justru saya melihat mereka itu juga tidak mengasingkan kita. Nah, jadi kalau ada doktrin-doktrin yang keras, ya itu mungkin. Tapi kalau udah dibalut di dalam Perempuan Nusantara, namanya Nusantara kan, seperti IKN, Nusantara, semua ada. 14 sinode ada, semua suku ada, semua agama ada. Nah, contoh kehidupan kita lah, tutur kata kita lah, perkataan kita, pikiran kita,
pada saat diskusi kita bisa mengajak mereka memahami apa yang dimaksud di dalam cinta kasih yang dari Tuhan kepada manusia, apa yang dimaksud dengan berbeda tetapi satu di dalam garis besar haluan negara yang berasaskan Pancasila, karena Pancasila ini adalah titisan Alkitab. Makanya saya selalu mengatakan Injil dan kebangsaan Indonesia itu harus dipahami juga oleh hamba-hamba Tuhan supaya kita mampu merubah mereka yang berpikir negatif, yang katanya kita adalah kafir-kafir. Jadi kita harus mampu walaupun secara pelan ya kita menyampaikan, tapi ada wujud nyata yang mereka ketahui. Oh ternyata orang Kristen itu tidak membedakan, mereka ternyata baik, apa adanya, nggak neka-neko, terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi, seperti itu. Jadi ya Injil Kristus di Indonesia ini memang bentuknya ada beberapa poin. Pertama ada secara silent yang untuk menghadapi orang-orang yang radikal. Yang kedua kita masuk dalam komunitas-komunitas dimanapun itu komunitasnya. Ya, jadi bukan untuk eksistensi di dalam keuntungan apapun saya ikut, tapi keuntungannya adalah saya mampu menyampaikan Injil Kristus di tengah-tengah komunitas yang sangat-sangat minim pengikut Yesus. Ya kita nggak perlu takut, kita bersahabat, jalan pagi negur tukang sapu, satpam, peduli lingkungan, ada sampah, kita bersihkan. Ya kita bekerja seolah untuk Tuhan. Jadi bukan nggak lagi menyimpan rasa apa namanya ego gitu ya. Aku ini nggak ada lagi keakuannya. Jadi semua berbaurlah di dalam kesatuan tubuh Kristus. Nah, bagaimana karakter Yesus itu? Hanya itulah yang kita praktekkan dalam kehidupan. Saya pun sampai saat ini masih belajar karena memang nggak ada orang yang langsung pakem ya, tapi tetap mau belajar. Belajar sebagai landasannya firman Tuhan dan wadahnya walaupun itu berbeda-beda, tapi kita satu. Tujuan kita tuh adalah satu di dalam kesatuan tubuh Kristus untuk mencapai hidup yang kekal karena Dia sudah menyiapkan anugerah hidup kekal buat kita itu surga. Tujuan kita adalah kekekalan, bukan tujuan kita adalah dunia. Jadi karena itu memang sebagai hamba Tuhan ini harus kita sampaikan terus walaupun berbeda-beda khotbah, tapi kesimpulannya kita harus menyampaikan bahwa dengan cinta kasih itu kita mampu merajut semua hati pikiran semua orang di dalam kesatuan tubuh Kristus. Itulah yang harus kita implementasikan. Jadi saya bersyukur hari ini dengan judul yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Helno Sangan dari IKN. Ya mungkin nanti Bapak boleh juga Pak Raples dijadwalkan untuk membawakan firman yang sesuai dengan judul-judul yang diberikan oleh Bapak Calvin Sinar. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Pendeta Helno Sangen. Salam kepada Ibu. Dan biarlah Bapak menjadi contoh yang dicontohkan di sana. Kalau ketemu dengan para hamba Tuhan, salam dari kami Kingdom Family Indonesia. Kami menunggu berita baik dari Bapak dan teman-teman. Ibu apa itu Pak? Pak Beni, Ibu Helmi ya? Helmi. Ya, Ibu Helmi ya Pak ya. Iya, jadi iya kami menunggu kabar baik dari Bapak supaya Kingdom Family Indonesia ini nggak kebetulan Pak. Memang dia punya visi itu menjadi rumah pemulihan. Ya, di dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi nggak lagi kita berbeda, walaupun tempat kita memuji Tuhan itu berbeda-beda. Gitu. Tapi tetap kita satu dalam kesatuan tubuh Kristus. Itu Bapak Pendeta Helno. Terima kasih. Sharing Bapak. Nanti jadwalkan ya Pak Raffles sama Bu Barita
Bapak Helno untuk bawa judul di bulan Juni. Bisa ya Pak ya? Ya, makasih untuk Ketua. Pak Raples mohon izin apa yang Ibu Ketua dan semua tim yang pernah ke IKN, saya sudah berdoa dan kemarin sore saya dihubungi oleh Ketua kami, baik Ketua Umum PN Jakarta maupun Ketua Daerah dan Wilayah, karena proyek strategis nasional untuk GKI itu ditaruh di pundak saya di IKN. Jadi memang tawaran ini bagus pelayanan kita ke depan untuk pengembangan jaringan dan kebersamaan lintas organisasi dalam keesaan tubuh Kristus. Tetapi kasih saya waktu mungkin 3-5 tahun ke depan, Bu. Karena dalam konferensi wilayah tanggal 19 sampai 21 mereka minta saya untuk menyampaikan presentasi peluang dan kesempatan di IKN, dan mereka melihat bahwa pelayanan ini bukan saja cepat tetapi sangat-sangat menginspirasi untuk teman-teman GKI secara nasional. Karena kurang dari 2 tahun kita sudah bergabung di belasan kakak dan aktif untuk beribadah seperti Bapak Ibu saksikan para pemimpin kita kemarin, bahwa kita sudah ada di 30-40 orang. Kalau hadir semua, ruangan tempat kita yang indah, yang bagus, view-nya itu tidak cukup. Jadi memang kita akan proyeksikan pembangunan GKI Nusantara di IKN itu akan 30 kali 20 untuk 5 lantai. Jadi kasih kondisinya di dekat nginap kemarin, sekitar 1 kilo dari situ, di titik yang nginap itu ya Pak ya? Ya, titik yang memang orang otorita, ada jemaat kita yang tidak hadir waktu Bapak Ibu hadir itu, dan dia sampaikan bahwa itu titik terbaik, sekitar 3 kilo dari Istana Garuda. Oh, itu bukan ring 1 yang harus dibebaskan ya Pak? Enggak, ring 2. Oh, ring 2. Nah Pak, yang ngomong-ngomong itu tanah yang kita lihat yang